yang dianggap sebagai pelapor pemerasan. Jadi pendukung kita harusnya fokus kepada apakah pelapor sebagai korban pemerasan itu benar-benar sebagai korban murni atau tidak. Korban murni atau tidak. Kalau misalnya bahwa ternyata dia itu misalnya ya banyak dia punya produk yang dijual itu melanggar hukum, tidak sesuai peraturan BPOM, dan untuk itu dia tidak rela kalau sampai si terdakwa untuk membocorkan di media, akhirnya dikasih uang. Nah, kalau begitu berarti kan dia ada dugaan, dia menutupi dugaan kejahatannya, dalam arti dugaan perbuatan melawan hukumnya. Kalau seseorang menutupi perbuatan melawan hukumnya, apakah dia korban? Apakah dia cocok jadi pelapor di tindak pidana? Kan dia kan happy, gitu ya. Artinya apa? Boroknya nggak dibongkar, dia kasih duit, ya. Dia rugi uang, tapi dia dapat imbalan. Boroknya tidak dibongkar oleh si terdakwa. Ngerti nggak? Berarti menjadi pertanyaan, apakah itu tergolong sebagai pemerasan? Karena pemerasan itu kan seseorang tidak melakukan kesalahan, tidak bersalah, tapi diancam. Horas, salam. Di hari ini saya lihat ada informasi terkait pengacara Sunan Kalijaga dan pengacara dari Reza Gledis. Itu ada insiden dan berujung adanya satu semacam kayak ketidakpuasan di antara mereka berdua, di mana insiden ini berawal saling ejek mengejek, dan karena awalan permasalahan ini yang setahu saya itu pihak pengacara Reza Gledis menuduh ada dugaannya kepada kliennya rekan pengacara Sunan Kalijaga bahwa dikatakan tanda kutip mafia. Nah, itu dikonfrontir, itu dipertanyakan dan itu dipermasalahkan pada saat jumpa mereka di stasiun televisi. Nah, sehingga pada saat itu masing-masing saling mengejek nama panggilan, lantas saling merendahkan satu sama lainnya, dan berujung akhirnya saling baku hantam. Yang paling parah lagi itu ada panggilan terkait anus, dan ya itulah sehingga terjadilah tersulut emosi baku hantam. Nah, yang tepat kayaknya pada saat tersebut akhirnya Sunan Kalijaga melaporkan pengacaranya Reza Gledis ke pihak kepolisian, dan kita tunggu perkembangannya. Pasalnya juga pasal 170, berarti adanya satu pengeroyokan karena saya tidak di tempat tersebut, tidak melihat secara langsung. Cuman pada kesempatan ini kita sangat sayangkan adanya kejadian yang menurut hemat pendapat saya tidak pas dilakukan oleh pengacara, karena kita tahu pengacara adalah profesi yang mulia, officium nobile. Nah, semoga permasalahan ini bisa diambil hikmat dan tidak terulang ke depannya. Nah, untuk proses hukum kita lihat bagaimana proses hukumnya akan berjalan. Apakah laporan daripada pihak Sunan Kalijaga itu bisa berjalan sampai maksimal, dan pihak pengacara Reza Gledis juga melakukan laporan balik,
dan seterusnya kita lihat nanti. Intinya pada kesempatan sore, saya pribadi sangat menyayangkan adanya peristiwa barbar ataupun arogan ataupun hanya salah Pengacara paham, hanya Paris urusan kecil, urusan sepele ini bisa terjadi saling baku soroti hantam. Itu aja. perkembangan. Saya advokat Dr. Toga Tumorang. Kita Milani Hotman Salam Paris, sehat. jaksa berkam Tuhan memberkati. ini sudah Salam. berjalan. Insiden jaksa yang merekam Nikita Mirzani jadi salah satu persidangan kasus pemerasan Reza Gladys di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali disorot. Pandangan berbeda datang dari pengacara Gondang Hotman Paris Hutapea. Ia justru membela tindakan jaksa penuntut umum meredaksi rekaman tidak melanggar aturan apapun karena dilakukan setelah proses sidang resmi ditutup. Jadi kalau saat bersidang berarti melanggar katanya. Hotman menegaskan bahwa kunci dari boleh atau tidaknya perekam terletak pada status persidangan saat itu. Ia bahkan membandingkannya dengan para jurnalis yang juga kerap merekam dalam ruangan sidang. Kan sudah selesai sidang, dalam sidang pun orang sering merekam. Lihat saja, lo juga sering merekam di dalam sidang, ujar Hotman dengan gaya khasnya. Pria berjuluk Raja Pailit itu mengamati dari video yang beredar bahwa majelis hakim juga tidak lagi berada di kursinya saat insiden perekaman terjadi. Waduh, Hotman ini bagus banget analisisnya guys. Sungguh ya, semoga kita segera bebas guys.